Oke, langsung saja ke acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Bagian Penelitian dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, yaitu Ibu Dr. Muazzarah SEMT. Kami persilakan Ibu Muazzarah, waktu dan tempatnya. Terima kasih Pak Kadek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar Current Experimental Research in Honesty Budgeting. Yang saya hormati Ibu Nurul Mustafidah yang akan berbagi pengalamannya dalam bidang penelitian eksperimen, serta Bapak Kadek Pranita yang akan menjadi moderator pada acara ini. Yang saya hormati juga Ibu Lufi Mursinta dan juga rekan-rekan pengelola Pusat Kajian Eksperimen SDE Perbanas Surabaya, serta dosen dan mahasiswa SDE Perbanas Surabaya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat dipertemukan untuk mengikuti acara webinar Pusat Kajian Eksperimen yang sudah masuk seri 4 yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pusat Kajian Bidang Eksperimen SDE Perbanas Surabaya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di SDE Perbanas Surabaya ini untuk mewadahi keilmuan teman-teman dosen, itu kita mempunyai berbagai pusat kajian. Saat ini kita mempunyai 4 pusat kajian, pusat kajian bisnis dan perbankan, pusat kajian bidang akuntansi, pusat kajian fraud, dan yang keempat yang baru saja lahir, ini masih baru, yaitu pusat kajian eksperimen. Nah, pada webinar hari ini kita akan mengangkat topik atau tema eksperimen dalam pembuatan anggaran yang jujur. Mungkin kita sendiri mengalami atau pernah melakukan ketika kita mengusulkan anggaran, itu kan kita cenderung untuk mengusulkan anggaran itu yang tinggi gitu ya. Yang tinggi karena kita mungkin punya
prasangka kan nanti dipotong oleh tim anggaran begitu. Nah, nanti mungkin Bu Nurul akan berbagi mengenai penelitiannya di bidang eksperimen. Saya melihat sendiri ketika Bu Nurul melakukan eksperimen di mahasiswa, karena kebetulan salah satunya pada saat itu adalah di kelas saya, yaitu kelas mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonomi manajerial. Jadi saya menyaksikan pada saat itu bagaimana mahasiswa itu sangat antusias untuk mengikuti eksperimen yang diadakan oleh Bu Nurul. Nah, Bu Nurul ini adalah dosen baru di Prodi Akuntansi SD Perbanas, S1-nya dari Perbanas Surabaya, kemudian dia mendapatkan beasiswa LPDP, dan selama menjadi mahasiswa di SD Perbanas Surabaya, cukup banyak prestasi yang Bu Nurul sumbangkan untuk Perbanas. Dan hasil penelitian eksperimennya ini itu berhasil menjadi salah satu paper terbaik nomor 1 di SNA 21 di Papua. Tepuk tangan untuk Bu Nurul. Nah, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat pada Bu Lufi dan Bu Luciana. Bu Lufi adalah Ketua Pusat Kajian Eksperimen di SD Perbanas Surabaya atas berhasilnya publikasi pada jurnal Scopus Q1 dari hasil penelitian eksperimen juga. Judulnya adalah Subjectivity Incentive Scheme, Cognitive Orientation and Counterproductive Knowledge Behavior, an Experimental Study. Dimuat pada jurnal International Journal of Ethics and System. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa membaca jurnal atau publikasi terbaru dari Bu Lufi dan Bu Luciana, dan nanti mungkin bisa berbagi terkait dengan penelitiannya. Kami teman-teman dosen di SD Perbanas Surabaya akan sangat senang kalau Universitas Bapak Ibu bisa menjalin kerjasama dengan pusat kajian yang ada di kami. Nah, kami berharap bahwa acara webinar ini dapat memberi manfaat yang besar untuk Bapak Ibu semua. Jadi ini kita jadikan sebagai ajang berbagi keilmuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian, terutama penelitian yang menggunakan metode eksperimen. Sehingga dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang menggunakan desain eksperimen, itu kita bisa menciptakan inovasi baru untuk memenuhi tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama untuk di SD Perbanas, yaitu untuk di bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Kami ucapkan selamat mengikuti webinar sampai akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muas atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini. Untuk acara yang selanjutnya langsung saja ke acara utama, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Mustafidah dengan judul Current Experimental Research in Honesty in Budgeting, gitu ya. Sebelum Bu Nurul menyampaikan materi pada pagi hari ini, saya akan membacakan CV dari Ibu Nurul Mustafidah. Ibu Nurul Mustafidah ini adalah menempuh pendidikan di S1 adalah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, gitu ya. Lalu di S2-nya lanjut ke S2 di Universitas Gadjah Mada, mengambil jurusan SES Akuntansi. Lalu banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh Bu Nurul Mustafidah, salah satunya adalah menjadi best paper pada saat Simposium Nasional Akuntansi di Papua pada tahun 2019. Oke, tanpa basa-basi lagi, saya persilakan Ibu Nurul Mustafidah untuk bisa memberikan materi pada pagi hari ini. Silakan Bu Nurul. Terima kasih Pak Kadek. Dengar ya Pak Kadek suara saya? Oke, bisa dengar dengan jelas, Bu. Saya izin share screen dulu. Oh ya, Bu Nurul, sebelumnya mohon maaf,
untuk waktunya adalah 45 menit. Untuk para peserta webinar pada hari ini, kalau ingin bertanya silakan langsung di kolom chat, langsung diketik saja, nanti akan kita bahas satu persatu. Gitu. Begitu Bu Nurul, silakan Bu Nurul. Baik Pak, bentar saya share screen dulu. Sudah muncul nggak Pak Kadek? Ya, di saya sudah muncul. Oke. Baik Pak Kadek, terima kasih. Terima kasih Bu Muas. Iya benar dulu. Jadi penelitian saya dulu mengambil partisipan, salah satunya adalah kelasnya Bu Muas. Terima kasih Bu Muas membantu kelancaran atas pengambilan data saya pada saat itu. Tahun lalu ya Bu Muas. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, menyempatkan hadir pada pagi hari ini untuk mendengarkan saya sharing sebenarnya. Jadi hari ini saya ingin sharing bagaimana penelitian eksperimen yang sudah saya lakukan, yang pernah saya lakukan mengenai honesty in budgeting. Jadi sebelum masuk ke materi, saya akan mengulas sedikit saja sebenarnya. Jadi sebelumnya sudah banyak dibahas atau Bapak Ibu mungkin sudah mengikuti webinar-webinar yang lain, khususnya untuk eksperimen. Jadi benar bahwa eksperimen itu sebenarnya mencari hubungan kausalitas. Jadi kausalitas antara variabel X dengan variabel Y ya. Jadi berbeda dengan pada saat kita menggunakan desain penelitian yang lain. Jadi kalau eksperimen itu fokusnya dia adalah ke hubungan kausalitas antara X dan Y. Jadi ini adalah gambaran umum dari bagaimana sih penelitian eksperimen. Kemudian pada saat ini adalah hal-hal yang pasti ditemukan atau dihadapi oleh rata-rata penulis ya saat ini. Pada saat sudah menentukan pemilihan topik, kemudian terpikir metode apa yang akan digunakan pada saat penelitian itu, kemudian bagaimana cara pengimplementasiannya, metode tersebut bagaimana cara mengimplementasikan. Sama seperti kita menggunakan eksperimen, jadi yang pertama pasti terpikir bagaimana ya mengimplementasikan penelitian eksperimen ini, apakah sulit atau nanti saya bisa, seperti itu pasti. Kemudian setelah itu terpikirkan lagi bagaimana saya membuat desain risetnya, bagaimana desain eksperimen yang bisa saya buat, kemudian siapa ya subjek riset. Itu adalah hal-hal umum yang pasti yang dipikirkan oleh peneliti pada saat beliau-beliau itu sudah menemukan topik, kemudian akan mengeksekusi topik tersebut menjadi sebuah penelitian. Sama seperti di eksperimen, pada saat saya melakukan penelitian eksperimen, karena pada saat itu jujur eksperimen adalah hal baru. Jadi sebelumnya pada saat saya kuliah S1 dulu itu metode penelitian yang saya gunakan adalah metode survei. Jadi sangat berbeda sekali dengan pada saat saya mengambil tesis di S2, di mana di UGM dulu itu sangat gencar sekali untuk ternyata metode eksperimen itu sangat menarik. Jadi saya juga ikut tergugah. Saya juga ingin bagaimana sih rasanya gitu loh, rasanya untuk melakukan penelitian eksperimen. Dan mungkin ini juga bisa menambah pengalaman saya. Ternyata pada saat kuliah juga banyak materi-materi atau jurnal-jurnal asing yang diberikan dan itu menggunakan metode eksperimen. Dan saya lihat dan saya baca pada saat itu saya baca ternyata menarik, cukup menarik gitu untuk penelitian eksperimen, tidak hanya terbatas pada metode survei yang umum digunakan selama ini. Kemudian saya memutuskan untuk ambil eksperimen dengan topik honesty in budgeting. Nah, sekarang saya akan sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah tahapan secara umum. Ini adalah tahapan secara umum desain eksperimen, di mana ada beberapa tahap, yaitu 4 tahap. Untuk tahap 1 hingga tahap 2 itu adalah tahapan secara umum pada saat penelitian. Jadi seperti pemilihan topik, penentuan tujuan, pengambilan review literatur, dan sebagainya. Namun pada saat eksperimen ini saya akan lebih menekankan pada tahap ketiga. Jadi bagaimana sih desain eksperimen itu dibuat, kemudian bagaimana penyusunan protokol eksperimen sendiri. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan penelitian eksperimen. Dan lebih nanti saya khususkan untuk penelitian saya dengan topik honesty and budgeting. Nah, kita langsung masuk. Jadi dalam tahap pertama,
Jadi ada latar belakang mengapa saya mengambil penelitian analysis and budgeting. Jadi kalau Ibu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian di sini pernah mendengar kalimat budgetary slack. Nah, budgetary slack itu adalah kontra, jadi aktivitas kontra dari analysis and budgeting. Jadi kalau budgetary slack itu manajer itu cenderung mengoverestimate, jadi melebih-lebihkan angka pada saat mereka mengajukan anggaran. Nah, di penelitian ini saya fokusnya adalah kontra dari budgetary slack, yaitu analysis and budgeting. Nah, latar belakang saya yang pertama adalah praktik-praktik senjangan anggaran di Indonesia itu masih banyak. Jadi kalau praktiknya budgetary slack itu sudah masih banyak di Indonesia ditemukan, berarti analysis and budgeting itu sangat rendah di Indonesia. Jadi bisa dikatakan rendah di Indonesia. Itu nanti akan saya buktikan dengan data-data yang sudah saya kumpulkan. Kemudian jika diartikan dalam definisi dari budgetary slack sendiri, budgetary slack ini bisa dikategorikan dalam financial fraudulence, jadi kayak kecurangan akuntansi. Nah, ketika budgetary slack ini tidak dikurangi atau diminimalisir atau dicegah, maka akan muncul masalah serius, yaitu kerugian perusahaan yang semakin besar. Jadi karena ini adalah fenomena di mana akan merugikan perusahaan, jadi saya ingin memberikan solusi untuk perusahaan bagaimana sih cara mencegah adanya budgetary slack sehingga analysis and budgeting itu akan semakin tinggi di perusahaan. Jadi faktor-faktor penentu budgetary slack selama ini itu sudah banyak sebenarnya diteliti, namun mereka hanya mengkonfirmasi apakah variabel X benar menjadi pengaruh ke budgetary slack, belum diberikan novelty sebenarnya apa sih solusi untuk perusahaan agar budgetary slack itu bisa diminimalisir sehingga analysis and budgeting itu semakin tinggi. Nah, ini adalah data. Jadi ini adalah data, adalah report to the nation yang saya ambil dari ACFE. Ini adalah data tahun 2020. Sebenarnya untuk report to the nation ini setiap tahun itu diterbitkan oleh ACFE. Tapi pada saat saya lihat kemarin mungkin 2019 tidak terbit. Jadi yang pada saat saya penelitian itu menggunakan data yang 2018. Namun ketika saya bandingkan dengan data 2020 ternyata tidak terlalu jauh, tidak terlalu berbeda gitu jumlah kasusnya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang saya lingkari ini adalah financial statement fraud. Jadi karena tadi saya pada saat latar belakang menjustifikasi bahwa budgetary slack itu masih tergolong dalam financial fraudulence, jadi dia masuk ke financial statement fraud. Jika kita lihat jumlah kasus yang ditemukan itu adalah sedikit. Memang sedikit jika dibandingkan dengan kecurangan yang lain seperti asset misappropriation atau penyalahgunaan aset ataupun korupsi, itu masih cenderung lebih kecil jumlah kasusnya yang ditemukan. Namun kalau kita lihat di bagian bawah, di bagian bawah ini adalah jumlah kerugian. Memang untuk jumlahnya kasusnya semakin lebih sedikit, tapi kerugiannya itu paling banyak. Jadi kerugian yang diakibatkan kecurangan akuntansi itu adalah kerugian yang paling banyak jika dibandingkan dengan korupsi ataupun penyalahgunaan aset. Tapi ini tidak serta-merta untuk membenarkan bahwa korupsi ataupun penyalahgunaan aset itu baik. Jadi hanya perbandingan saja bahwa kalau kecurangan akuntansi itu menghasilkan kerugian yang sangat besar sebenarnya untuk perusahaan. Jika ini terjadi terus-menerus, itu akan berpengaruh pada kekayaan dari perusahaan itu sendiri. Jadi kayak ini bukan perilaku yang etis gitu. Ini sudah dikatakan perilaku yang tidak etis, budgetary slack. Nah, kalau kita lihat untuk kasus di Indonesia, ternyata ketika melihat datanya di Asia Pasifik, jumlah kasus di Indonesia itu sangat banyak jika dibandingkan, lebih besar, paling besar malah ini dibandingkan dengan negara-negara yang lain yang ada di region Asia Pasifik. Ya, ini adalah latar belakang kenapa kok di Indonesia itu sebenarnya masih perlu gitu dilakukan penelitian ini. Nah, kalau kita lihat di figur 55 ini, sebenarnya siapa sih pelaku dari kecurangan ini? Ternyata manajer itu adalah di posisi kedua setelah karyawan. Berarti kan ada hubungannya sebenarnya. Berarti manajer itu masih banyak gitu yang melakukan kecurangan, khususnya pada saat mereka melaporkan pengajuan anggaran atau mengajukan anggaran kepada perusahaan. Nah, ini adalah tahap pertama untuk yang penentuan tujuan penelitian, sehingga dalam penelitian ini
saya ingin untuk determinan ini ingin mengetahui faktor penentu apa saja sih yang mempengaruhi unseen budgeting. Kemudian saya menambahkan, jadi mengembangkan model dari penelitian sebelumnya, bahwa saya menambahkan sebenarnya untuk mencegah ini tidak hanya harus memperbaiki manajernya, tanda kutip maksudnya harus memperbaiki sikap dari manajer untuk jujur. Ternyata perusahaan itu juga penting gitu, ikut serta untuk mengurangi atau mencegah adanya unseen budgeting, untuk mencegah adanya budgetary slack atau meningkatkan adanya unseen budgeting. Nah, dukungan organisasi ini ternyata sangat penting. Nah, ini didukung oleh teori. Jadi saya menemukan membaca teori yang disampaikan oleh Eisenberger tahun 86 itu, bahwa adanya organizational support theory, di mana teori tersebut menyatakan bahwa dukungan organisasi itu akan menciptakan hubungan baik antara karyawan dengan pemilik. Nah, ketika hubungan baik itu muncul, maka harapannya keinginan untuk membuat anggaran yang melebihi dari aktual itu akan lebih, harapannya dapat dicegah atau diminimalisir. Nah, sehingga tujuan dari penelitian saya adalah menguji pengaruh faktor penentu senjangan anggaran atau budgetary slack terhadap unseen budgeting yang dimoderasi oleh dukungan organisasi. Itu adalah gambaran umum dari penelitian saya. Nah, ini adalah riset atau artikel utama yang saya gunakan pada saat itu. Jadi ada penelitiannya dari Kirch tahun 2019, di mana untuk faktor yang digunakan, faktor penentunya adalah unsur non-ekonomi, yaitu measurement basis dan select benefit pada unseen budgeting. Nah, di Kirch ini beliau sudah menyiapkan, jadi dalam penelitiannya itu, di artikel ini sudah diberikan prosedur-prosedur eksperimen, atau kalau bisa ketika itu ditranslasikan itu bisa dijadikan menjadi instrumen penelitian. Nah, sehingga kenapa saya menentukan artikel Kirch ini sebagai artikel utama saya untuk penelitian unseen budgeting. Kemudian karena jika kita adalah peneliti eksperimen pemula, itu disarankan untuk tidak apa-apa, untuk instrumen penelitian itu mending memodifikasi dari penelitian terdahulu agar tingkat validitas atau ketepatannya itu juga sangat bagus gitu loh. Karena menyusun instrumen penelitian itu juga tidak mudah, banyak proses yang harus dilewati. Nah, walaupun saya menggunakan instrumen penelitian dari Kirch, namun saya juga akan memodifikasi instrumen itu, saya sesuaikan dengan bagaimana sih kondisi yang di Indonesia, karena penelitian ini kan tidak di Indonesia, sehingga ketika saya akan mengadopsi instrumen dari Kirch, maka saya juga akan memodifikasi dari instrumen itu sendiri. Nah, ini adalah teori yang saya gunakan. Tadi kan ada jadi teori untuk membangun model saya itu ada dua teori, di mana untuk regulatory focus teori itu untuk membangun model antara determinan terhadap unseen budgeting. Kemudian untuk yang variabel moderasi itu saya menggunakan organizational support theory dari Eisenberger tahun 86. Jadi regulatory focus theory itu menyatakan bahwa individu itu ketika mengambil keputusan itu akan didasarkan pada bagaimana mereka meregulasi diri mereka. Nah, proses regulasi diri itu dipengaruhi oleh aturan dan norma-norma sosial lingkungan yang ada di sekitar mereka. Jadi kalau bisa diartikan, pada saat manajer itu memutuskan mereka akan melakukan slack atau tidak, itu tergantung regulasi diri dari mereka. Jadi bagaimana niat mereka? Apakah dia ingin berniat memperkaya diri mereka sendiri, atau memang mereka berpikir bahwa perusahaan itu juga mereka berpikir bahwa perusahaan itu tidak pantas untuk dirugikan, seperti itu. Jadi anggapannya bagaimana sih mereka meregulasi diri pada saat manajer-manajer itu menyusun anggaran. Nah, sehingga regulatory focus theory dari Higgins tahun 97 ini saya gunakan dasar untuk model penelitian saya, model utama. Kemudian untuk yang moderasi, saya menggunakan teori organizational support theory dari Eisenberger tahun 86. Nah, ini adalah, kita langsung masuk ke tahap ketiga. Jadi tahap ketiga ini adalah penentuan bagaimana desain eksperimen kita, bagaimana kita akan menyusun desain eksperimen. Nah, yang pertama kita harus menentukan
apakah kita menggunakan desain eksperimen tulen, atau apakah menggunakan semu, ataukah menggunakan pra-eksperimen. Nah, kalau sebenarnya penentuan desain eksperimen itu tergantung bagaimana tujuan dari penelitian Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika pada saat itu saya menggunakan eksperimen tulen karena pada saat itu saya menggunakan manipulasi dan group control dan terrandomisasi. Jadi saya menggunakan randomisasi sehingga akan menggambarkan secara utuh memang manipulasi saya itu 100% saya berikan gitu. Sehingga saya menggunakan eksperimen yang tulen. Nah, untuk lebih jelasnya, jadi nanti Bapak Ibu itu sebenarnya bisa membaca buku atau mengambil dari penjelasan Pak R. Tambang dan Bu Intias di buku desain panduan eksperimen, panduan praktis riset eksperimen. Jadi di sana itu dijelaskan bagaimana sih peneliti itu memilih desain eksperimen, kemudian dijelaskan bagaimana definisi masing-masing dari bentuk-bentuk eksperimen itu. Nah, itu dari situ bisa ditentukan model mana yang akan digunakan. Sehingga desain eksperimen kita juga berjalan dengan baik ketika kita tahu bagaimana definisi dan maksud dari masing-masing jenis eksperimen tersebut. Nah, ini adalah desain faktorial. Jadi, dari latar belakang yang saya sampaikan tadi, sehingga saya mendesain eksperimen saya dengan desain X faktorial 2x2x2 between subject. Jadi, setiap subjek itu akan diberikan manipulasi. Jadi ada 8 manipulasi yang saya berikan. Jadi di sini ada 8 sel. Jadi ketika measurement basis, bagaimana dia finansial dan non-finansial. Kemudian untuk select benefit ada direct dan indirect. Kemudian untuk post ini adalah perceived organizational support ya, atau dukungan organisasi. Saya memunculkan manipulasinya, dia itu tinggi atau rendah. Naik tinggi, apa-apa. Senang-senang aja. Tapi kalau turun, apalagi turunnya ke 10%, 20%. Nah, untuk bagaimana gambarannya, jadi untuk finansial itu seperti apa, akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah desain eksperimen saya. Jadi tadi ada masing-masing ada 3 variabel. Karena independen saya ada 2, kemudian moderasi saya ada 1, sehingga di sini ada 3 variabel yang akan dimanipulasi menjadi masing-masing 2. Jadi untuk measurement basis ini ada dasar pengukuran. Jadi pada saat manajer mengajukan anggaran itu ada 2 jenis. Manajer itu bisa, ini khususnya untuk perusahaan yang menggunakan sistem desentralisasi ya. Jadi masing-masing divisi atau departemen itu bisa mengajukan berapa jumlah anggaran yang ingin diajukan kepada pusat dengan syarat bahwa pusat itu sudah menentukan batas maksimal berapa anggaran yang akan dapat disetujui. Jadi pada saat itu manajer itu sudah diberikan berapa jumlah maksimal anggaran yang bisa diajukan oleh manajer pada saat itu untuk masing-masing departemen. Ini untuk yang measurement basis atau dasar pengukuran, saya mengambil dari Kurtz, Kwong, dan Liu 2019 bahwa measurement basis itu ada 2. Jadi manajer, maksudnya gimana? Jadi manajer itu pada saat pengajuan anggaran itu ada 2 bentuk. Nah, saya ingin melihat ketika manajer itu mengajukan anggaran menggunakan dasar pengukuran dolar atau dalam bentuk uang ya. Jadi pengajuan anggaran dalam bentuk uang, jadi dana, itu bagaimana? Apakah dia amnestinya itu lebih tinggi atau lebih rendah dibanding dengan ketika manajer itu mengajukan anggaran dalam bentuk kilogram. Kalau kilogram ini saya contohkan seperti ini. Ketika divisi tersebut itu membutuhkan bahan baku tidak. Jadi ini pengajuan anggaran bahan baku bukan dalam bentuk dolar atau rupiah, tapi dalam bentuk berapa jumlah kuantitasnya. Jadi kuantitasnya itu berapa? Sebenarnya kalau di logika, ketika mengajukan dalam bentuk kuantitas, seharusnya slide kegiatan itu tidak dapat tidak terlalu jelas gitu loh. Jadi dibandingkan dengan ketika manajer itu mengajukan dalam bentuk rupiah. Jadi ketika ada kelebihan itu kan pasti kelebihannya akan dimasukkan ke kantong sendiri oleh manajer. Jadi kalau dalam bentuk kilogram atau dalam bentuk unit itu akan nanti membutuhkan proses untuk mengkonversi kelebihan dari anggaran itu untuk menjadi rupiah. Jadi nanti tujuan di sini tuh ingin mengetahui bagaimana sih apakah amnestinya itu akan lebih tinggi ketika dia mengajukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk
kilogram atau unit jumlah unit untuk bahan baku seperti itu. Unit bahan baku untuk produksi. Nah, kemudian untuk yang kedua, untuk variabel yang kedua itu ada slack benefit atau manfaat slack. Jadi, apakah manfaat slack ini jadi dalam bentuk uang, manfaat slack yang mungkin diterima oleh manajer itu dalam bentuk uang atau voucher itu amnestinya itu lebih tinggi yang mana? Apakah ketika mereka itu, jadi kayak amnesti di sini itu lebih kecenderungan mereka ingin melakukan slack atau tidak, itu akan lebih tinggi yang mana pada saat slack benefitnya dalam bentuk uang atau dalam bentuk voucher. Kalau voucher itu kan berarti ada waktu atau selang waktu untuk mengkonversikan voucher tersebut menjadi uang. Nah, di situ jadi kombinasi antara kedua variabel ini yang ingin saya cari, apakah memang benar itu berpengaruh ke dalam honest in budgeting dan bagaimana lebih tinggi atau lebih tinggi yang pada saat manajer itu menggunakan dasar pengukuran uang atau non finansial atau dasar pengukuran non finansial. Nah, untuk cost sendiri, jadi untuk variabel cost ini adalah saya gunakan untuk moderasi. Jadi variabel moderasi. Jadi variabel cost ini saya adopsi dari penelitian Latan tahun 2018. Sebenarnya cost ini sudah banyak digunakan untuk penelitian itu ya, kecurangan. Jadi sudah banyak diaplikasikan. Nah, pada sebelumnya ternyata untuk instrumen cost itu rata-rata digunakan untuk instrumen survei. Nah, jadi ada poin-poin survei di sini sehingga saya harus mentranslasikan atau mengubahnya dalam bentuk manipulasi. Nah, ini yang membutuhkan waktu cukup lama pada saat itu untuk saya menyusun instrumen penelitian. Jadi pada saat menyusun instrumen penelitian itu, saya harus mengfitkan bagaimana saya menggambarkan dukungan organisasi itu tinggi atau rendah. Nah, untuk dukungan organisasi yang tinggi, saya menyebutkan bahwa saat itu bahwa manajer itu perusahaan itu sangat mempedulikan seluruh karyawannya. Jadi kepedulian organisasi itu sangat tinggi. Namun pada saat untuk cost yang rendah, berarti saya menggambarkan situasi di mana perusahaan itu kurang aware, jadi kurang peduli terhadap kesejahteraan dari karyawannya. Jadi kayak lebih tidak ada insentif atau tidak ada tunjangan yang diberikan, sehingga kayak mungkin harapannya ketika cost-nya itu rendah, jadi manajer itu akan lebih tega ke organisasi untuk dia melakukan aktivitas slack. Nah, itu saya gambarkan dalam manipulasi saya dalam bentuk situasi. Jadi tidak saya berikan dalam bentuk poin-poin survei, karena sebelumnya kan untuk cost ini saya ambil atau saya adopsi dari penelitian Latan ini adalah bentuknya survei. Jadi saya ubah. Nah, itu adalah salah satu cara yang digunakan untuk menyusun desain eksperimen atau protokol eksperimen. Nah, kemudian untuk variabel dependent, untuk amnesty sendiri itu diukur menggunakan rumus yang sudah disusun. Jadi rumus ini saya adopsi dari penelitian Kirch tahun 2019, di mana ketika amnesty ini diukur dari 1 dikurangi dengan berapa jumlah yang dianggarkan dikurangkan dengan jumlah aktual. Jadi nanti anggaran itu kan bisa dilihat manajer itu slack atau tidak ketika dibandingkan apakah jumlah yang mereka ajukan itu akan lebih tinggi dari jumlah aktual dengan yang tidak wajar. Jadi jumlahnya itu tidak wajar gitu loh selisihnya. Nah, sehingga pada saat untuk mengukur amnesty sendiri saya menggunakan rasio, yaitu amnesty sama dengan 1 dikurangi reported amount dikurangi aktual dibagi. Nah, 150 ini tergantung. Jadi pada saat penelitian saya menggunakan bahwa 150 itu adalah batas maksimum atau batas maksimal berapa anggaran yang mungkin disetujui oleh perusahaan. Jadi ketika Bapak Ibu nanti juga ingin melakukan penelitian, ingin melakukan penelitian honesty in budgeting dan menggunakan rasio ini untuk pengukuran dependent, maka ini angka 150 ini bisa diubah. Jadi tergantung bagaimana Bapak Ibu menyusun desain eksperimen. Ketika Bapak Ibu menentukan bahwa jumlah maksimumnya mungkin 200.000, ya berarti untuk rumus ini diganti dengan 150.000 diganti dengan 200.000. Nah, pada saat kebetulan pada saat saya melakukan penelitian eksperimen, saya menentukan batas
maksimum itu adalah 150.000. Sehingga saya menggunakan rumus 150.000 untuk yang di bagian bawah sini. Nah, hasil dari ini, jadi ketika anesti itu ditemukan mendekati angka 0, berarti mereka semakin tidak jujur. Jadi karena semakin banyak. Nah, tapi kalau mendekati angka 1, sebentar, jadi Kak, nanti akan ada angka 0 sampai 1. Jadi ketika akan mendekati angka 0 berarti semakin jujur, kalau mendekati angka 1 berarti anestinya semakin tinggi, seperti itu. Itu adalah pengukuran saya untuk variabel dependen. Nah, ini adalah tahap bagaimana saya menyusun protokol eksperimen. Jadi yang tadi awal saya mengadopsi dari penelitiannya Kurtz, sudah saya susun pada saat itu, kemudian saya melakukan FGD. Nah, FGD ini fungsinya apa? Jadi kalau saran saya sebenarnya ini adalah hal yang lumrah atau harus sebenarnya yang dilakukan pada saat melakukan penelitian apapun, walaupun menggunakan penelitian eksperimen, metode eksperimen atau metode survei dan sebagainya yang membutuhkan uji pilot, itu butuh namanya FGD. Jadi FGD ini ingin mengkonfirmasi apakah instrumen penelitian yang digunakan itu sudah fit gitu loh. Sudah fit dan sudah bisa diterima oleh partisipan. Jadi pada saat itu saya mengumpulkan rekan-rekan teman mahasiswa S2 di FEB UGM, saya minta untuk FGD, melakukan FGD. Jadi pada saat itu saya memberikan instrumen yang sudah saya susun, saya berikan ke rekan-rekan, kemudian rekan-rekan mulai mengisi dengan waktu yang saya berikan. Jadi ada waktu seperti jeda 1 menit, 3 menit itu saya berikan persis dengan pada saat saya pengambilan data. Jadi prosesnya itu persis, saya meminta rekan-rekan ketika rekan-rekan sudah mengerjakan, saya minta saran kepada rekan-rekan apakah instrumen saya sudah tepat, apakah instrumen saya sudah bisa, manipulasi saya sudah bisa difahami. Soalnya ketika kita menggunakan penelitian eksperimen, metode eksperimen, jadi manipulasi partisipan itu akan dimanipulasi. Jadi berbeda ya ketika melakukan penelitian menggunakan metode survei, itu kan hanya mengkonfirmasi kepada responden apakah ini benar, apakah ini tidak gitu. Tapi kalau di metode eksperimen, peneliti atau eksperimenter itu mempunyai peluang yang besar, bukan peluang, jadi kayak peran untuk mengarahkan, jadi kayak mengarahkan partisipan itu untuk masuk ke dalam manipulasi sehingga jawaban itu sudah diarahkan oleh peneliti. Jadi itu adalah fungsi dari eksperimen yang akan menghasilkan namanya validitas internal yang tinggi. Itu adalah keunggulan dari metode eksperimen, yaitu validitas internal yang diambil dari metode eksperimen itu sangat tinggi, sehingga fungsi FGD itu seperti itu. Dan saya juga tidak hanya meminta saran dari rekan-rekan mahasiswa saat itu adalah teman saya pada saat kuliah S2, saya juga meminta saran dari dosen pembimbing, kemudian dari rekan-rekan dosen yang lain, apakah memang instrumen saya itu sudah fit atau belum. Nah, pada saat dirasa sudah fit, saya mencoba untuk uji pilot. Nah, uji pilot ini saya tekankan bahwa uji pilot ini adalah bukan pengambilan data. Jadi uji pilot hanya ingin menguji apakah instrumen itu memang sudah fit atau belum dengan nanti ketika diuji menggunakan validitas dan reliabilitasnya. Jadi bukan untuk pengambilan uji hipotesis. Jadi uji pilot terlebih dahulu. Pada saat itu saya melakukan uji pilot sebanyak 2 kali. Jadi pertama saya memberikan kepada rekan-rekan untuk uji pilot, kemudian saya mengumpulkan saran-saran, kemudian saya perbaiki lagi dan saya melakukan uji pilot lagi. Jadi ada 2 kali uji pilot pada saat itu. Sehingga dan pada akhirnya saya melakukan FGD kembali, saya minta saran lagi dari rekan-rekan yang lain, dan jadilah instrumen seutuhnya untuk pengambilan data yang saya ambil dulu itu di STI Perbanas. Jadi saya mengambil mahasiswa S1 di STI Perbanas Surabaya. Nah, ini adalah tahap-tahap yang saya lakukan di pengumpulan data. Jadi pada saat itu karena saya menggunakan desain eksperimen Punglen, jadi pada saat itu mahasiswa saya kumpulkan di dalam ruangan, jadi saya menggunakan metode laboratorium ya, eksperimen laboratorium. Jadi seluruh mahasiswa berada dalam ruangan, saya tidak kenal, jadi saya tidak tahu siapa partisipannya, kemudian duduknya itu juga diacak, jadi tidak saya tentukan duduk dari mahasiswa itu diacak sepenuhnya. Nah, pada saat sudah berkumpul, pada saat itu saya meminta bantuan dari asisten eksperimenter. Jadi pada saat itu ada 3 asisten eksperimenter membantu saya untuk mendistribusikan instrumen. Jadi instrumen penelitian sudah saya masukkan ke dalam amplop,
saya distribusikan, dan pada saat itu saya tidak tahu mahasiswa mana yang mendapatkan manipulasi untuk sel 1 hingga sel 8. Jadi memang benar-benar random atau teracak. Jadi pada saat itu memang saya tidak tahu, dan dibantu oleh asisten eksperimenter. Nah, setelah mereka mendapatkan amplop, saya akan menjelaskan. Jadi ini adalah pentingnya. Jadi tombaknya untuk pengambilan data untuk riset eksperimen itu bagaimana eksperimenter itu bisa membawa partisipan itu masuk ke dalam manipulasi. Jadi menjelaskan bagaimana bukan secara implisit, tapi maksudnya menjelaskan secara garis besar harus ngapain sih partisipan ini dijelaskan. Kemudian apa yang boleh mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan itu saya jelaskan terlebih dahulu sebelum partisipan itu masuk ke dalam pengerjaan penugasan. Nah, ini adalah instrumen penelitian saya. Jadi yang awal saya minta lembar persetujuan partisipan. Jadi ini tujuannya untuk bukan formalitas ya, karena ini persetujuan karena etisnya penelitian itu berarti harus meminta persetujuan dulu pada partisipan apakah mereka mau untuk bersedia menjadi partisipan apa tidak. Nah, ini saya berikan lembar persetujuan, kemudian saya minta untuk masuk ke lembar kedua, yaitu informasi umum dan penugasan. Nah, di dalam informasi umum dan penugasan ini adalah termuat seluruh manipulasi eksperimenter. Jadi seluruh manipulasi riset eksperimen itu tertuang ke dalam informasi umum. Jadi bagaimana peneliti atau eksperimenter itu menyusun desain eksperimen itu akan dituangkan ke informasi umum. Seperti itu. Ini adalah salah satu contoh yang dari satu sel saya sudah saya masukkan. Nah, ini masuk ke penugasan. Jadi pada saat itu saya masuk ke penugasan, tadi yang sudah saya jelaskan pada saat mengukur anesti, saya menggunakan 150.000 untuk batas maksimum dari berapa anggaran yang bisa diajukan. Nah, di sini saya jelaskan bahwa maksimum ada 150. Nah, nanti partisipan itu akan mengisi antara 100 hingga 150. Nah, setelah nanti hasilnya didapatkan, itu nanti akan saya gunakan untuk pengukuran seberapa besar anesti dari partisipan. Kemudian untuk selanjutnya adalah cek manipulasi. Nah, cek manipulasi ini sangat penting. Jadi sebelum saya melakukan penelitian eksperimen tadi, kan ada 8 sel ya. Jadi kalau saya baca dari bukunya Head itu, sebenarnya ada batas. Jadi batas minimum berapa sih mahasiswa untuk desain faktorial yang 2x2x2 itu biasanya antara 15 hingga 20. Ada juga yang mengatakan bahwa minimal sel itu harus diisi untuk 10 partisipan. Jadi untuk agar nanti data bisa diolah menggunakan parametrik ya. Jadi sehingga nanti saya sarankan ketika Bapak Ibu juga ingin melakukan penelitian eksperimen, jadi harus melebihkan minimal mungkin sekitar 15-20% melebihi dari ambang batas minimal yang ditentukan. Nah, di sini cek manipulasi, jadi berhubungan dengan jumlah partisipan tadi, ada cek manipulasi. Di sini seluruh partisipan itu akan diberikan cek manipulasi. Apa tujuannya? Jadi tujuannya sebenarnya untuk cek manipulasi ini mengkonfirmasi apakah partisipan itu menerima manipulasi yang telah kita berikan. Jadi ketika partisipan itu salah dalam mengisi cek manipulasi, ya sudah, data tidak bisa kita gunakan. Jadi langkah pertama untuk melihat data pada saat pengumpulan data itu kita lihat di cek manipulasi. Kita cek dulu cek manipulasi, ketika ada pertanyaan yang tidak terjawab dengan benar atau kurang tepat, maka data itu sudah tidak bisa dipakai. Nah, itu adalah fungsi pada saat awal sudah menentukan bahwa jumlah minimal itu ditambah 15-20%. Paling tidak seperti itu. Jadi mengurangi risiko bahwa kalau nanti kan soalnya ada kemungkinan, ya harapannya kan tidak, tapi kemungkinan ada bahwa partisipan itu gagal di cek manipulasi. Nah, pada saat gagal di cek manipulasi berarti data partisipan tersebut tidak bisa digunakan. Seperti itu. Ini adalah analisis hasil saya. Nah, jadi ini menjelaskan bahwa sebenarnya saya dulu itu
menargetkan itu sekitar 200 mahasiswa. Ternyata pada saat itu hanya bisa mengumpulkan dari 184 mahasiswa dengan sebaran yang ada di layar. Jadi FDH hingga NDL ini, NIL ini adalah berapa banyak sebaran data untuk masing-masing sel. Totalnya ada 184 orang. Ternyata pada saat saya cek, ternyata ada beberapa mahasiswa atau partisipan yang tidak lolos cek manipulasi, sehingga terpaksa data itu tidak bisa digunakan untuk pengujian hipotesis dan pengujian analisis lainnya. Jadi untuk sebarannya bisa dilihat di baris yang ketiga. Nah, di sini ada beberapa mahasiswa masing-masing sel di sini, sehingga terakhir ada 150 orang. Jadi 81,5% data dari 100% itu yang hanya bisa saya gunakan untuk uji selanjutnya. Ini sangat penting. Jadi ini harus dilakukan oleh peneliti atau eksperimenter pada saat menguji analisis data. Jadi sebenarnya salah ya kalau tidak dilakukan, bukan seperti pada saat survei. Kalau survei mungkin hanya melihat jawaban, kalau jawabannya rata misal 4 semua, itu biasanya yang akan ditabulasi akan dihilangkan dari data utama. Tapi kalau untuk manipulasi berarti ada 2 tahap. Jadi yang pertama kita melihat cek manipulasi, kemudian kita melihat datanya juga, apakah memang datanya itu bagus apa tidak. Jadi sama-sama namanya ditabulasi ya. Sama sebenarnya, cuman di sini ditambahkan lebih ke cek manipulasi, sehingga data akhir di sini untuk penelitian eksperimen Honesty in Budgeting saya ada 150 orang. Nah, ini adalah sebaran untuk statistik deskriptif. Nah, di sini masing-masing sel. Jadi saya rinci, masing-masing data saya rinci, saya bisa melihat di sel 1 berapa, rata-ratanya berapa jumlah orangnya berapa, laki-laki perempuannya berapa, saya detail di sini. Kemudian untuk yang ke slide selanjutnya ini adalah uji randomisasi. Nah, uji randomisasi ini ingin mengetahui, jadi tujuan sebenarnya eksperimen itu membatasi. Jadi ketika eksperimenter atau peneliti itu sudah membuat manipulasi, itu harapannya tidak ada variabel pengganggu yang lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Nah, ini adalah salah satu tujuan untuk dilakukan hasil uji randomisasi, dan ingin mengetahui apakah memang variabel demografi itu bisa mempengaruhi variabel dependen. Nah, kita lihat di sini hasilnya ternyata signifikasinya lebih dari 0,05, sehingga pada saat itu data yang saya gunakan untuk analisis hasil itu membuktikan bahwa variabel demografi itu tidak mempengaruhi honesty in budgeting. Seperti itu. Ini adalah pengujian utama, jadi hasil hipotesis. Jadi ada yang tidak terdukung di sini, signifikasinya lebih dari 0,05, dan di sini ada yang saya bicarakan tadi, ada rata. Nah, rata ini menunjukkan, jadi yang tadi keuangan finansial dan non finansial itu sebenarnya tinggi yang mana. Ternyata kalau kita lihat di sini, rata untuk non finansial itu lebih tinggi, sehingga honesty in budgeting-nya itu juga akan semakin tinggi gitu loh. Jadi rata itu ingin mengetahui sebenarnya mana sih kondisi yang bagus dan kurang bagus, jadi membandingkan. Ini biasanya saya gunakan pengujiannya menggunakan ANOVA ya, jadi hanya membandingkan ratanya saja. Untuk signifikansi sama untuk seperti uji hipotesis untuk penelitian dengan metode penelitian yang lainnya seperti survei itu juga sama. Jadi bedanya di sini kalau eksperimen itu lebih juga ingin mengetahui bagaimana treatment ketika diberikan treatment A dan treatment B itu lebih bagus mana gitu hasilnya untuk dibandingkan ke variabel dependen. Nah, ini adalah analisis tambahan saya pada saat itu, dan ini memberikan novelty ya. Jadi pada saat itu sebenarnya kontribusi, bukan novelty, atau kontribusi penelitian saya untuk bidang akademik ini. Jadi saya ingin melihat tujuannya di sini sebenarnya yang saya garis bawahi, apakah memang benar dukungan organisasi itu bisa mencegah atau mengurangi adanya budgetary slack. Ternyata pada saat itu saya tambahkan analisis tambahan, ternyata membuktikan bahwa adanya dukungan organisasi itu akan meningkatkan honesty. Jadi kita lihat di sini, ketika cost-nya itu tinggi, maka honesty-nya itu akan semakin tinggi.
Jadi kalau kita bandingkan dengan ketika pos itu diberikan rendah, maka honesty-nya itu ratanya lebih rendah. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya bukan penelitian tidak hanya berfokus pada manajernya saja. Sifat-sifat dari manajer ternyata dari organisasi itu juga perlu dimasukkan. Sebenarnya berarti organisasi itu juga berperan gitu untuk mengurangi adanya budgetary slack atau untuk meningkatkan honesty in budgeting. Jadi ada dua pihak yang harus dipertimbangkan, tidak hanya mempertimbangkan di satu sisi saja. Nah, penelitian-penelitian saat ini itu fokusnya hanya di satu titik saja, di satu pihak, yaitu manajer. Padahal kalau kita lihat secara detail, ternyata organisasi itu juga memiliki peran penting seperti itu. Nah, ini adalah masukan. Jadi sebenarnya penelitian honesty in budgeting itu masih banyak peluang untuk dilakukan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya budaya organisasi itu apakah memang benar sih budaya organisasi itu bisa meningkatkan honesty in budgeting. Nah, budaya yang seperti apa? Nah, ini adalah peluang untuk Bapak Ibu sekalian jika mungkin Bapak Ibu itu ingin atau berminat untuk melakukan penelitian untuk topik honesty in budgeting itu bisa menggunakan budaya organisasi. Kemudian faktor psikologi. Nah, faktor psikologi ini sebenarnya faktor psikologi ke manajer. Tapi pada saat ini faktor psikologi itu masih jarang dilakukan tapi ada penelitian terbaru yang saya baca itu sebenarnya ada faktor psikologi dari manajer. Jadi kayak moody itu sebenarnya bisa. Jadi sifat moody. Jadi kayak ingin nggak sih? Jadi kayak keinginan dari intensitas, jadi keinginan dari manajer untuk ingin atau tidak ingin itu sebenarnya bisa. Soalnya ada bisa dihubungkan dengan faktor-faktor psikologi dari manajer itu sendiri. Kemudian leadership. Nah, leadership ini berhubungan dengan organisasi. Jadi sebenarnya ada banyak faktor-faktor yang mungkin bisa dijadikan untuk penelitian selanjutnya. Nah, untuk saran saya mungkin kalau ingin melihat secara detail, Bapak Ibu bisa melakukan analisis bibliometrik ya. Jadi ada beberapa tahap yang harus dilakukan di situ, nanti bisa memunculkan sebenarnya untuk penelitian honesty in budgeting itu field fit atau bidang-bidang yang seperti apa yang masih jarang dilakukan, sehingga itu bisa menambah novelty dari penelitian Bapak Ibu sekalian ketika ingin mengambil topik honesty in budgeting untuk penelitian selanjutnya, khususnya di eksperimen. Jadi harapannya pada saat saya sharing eksperimen seperti ini, jadi Bapak Ibu itu bisa tertarik gitu loh penelitian mengenai eksperimen. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk sharing hari ini. Jadi untuk desain-desain eksperimen itu saya sarankan untuk membaca buku yang sudah diterbitkan oleh Pak Ertambang, dan saya pikir itu sudah sangat lengkap ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang sudah diulas di sana, dari pemilihan topik, kemudian desain eksperimen, itu sudah dijelaskan secara lengkap. Baik, begitu saja Pak Kadek. Apakah waktunya sudah melebihi dari 40 menit? Enggak, sudah pas Bu Nurul. Oh iya. Terima kasih Bu Nurul sudah menyampaikan paparan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, gitu ya. Mengingatkan kepada para peserta webinar pada pagi hari ini, jika ingin ada pertanyaan, dipersilakan bertanya di kolom chat komentar, gitu Bapak Ibu. Oke, ini yang sudah masuk baru ini sudah bisa saya langsung bacakan Bu Nurul, gitu ya. Oke Pak. Oke, dari Pak Yudhistira Permana, gitu ya. Pertanyaannya adalah, selamat pagi. Untuk lab eksperimen yang disampaikan, gitu ya, pada webinar itu tidak mempertimbangkan apakah tidak mempertimbangkan mekanisme pembayaran untuk tujuan inducing preference, gitu ya. Padahal banyak treatment menarik yang diberikan. Mengapa seperti itu, Bu Nurul? Monggo, Bu Nurul. Baik, Pak Kadek, ini maksudnya saya ingin mengkonfirmasi dulu. Ini maksudnya mekanisme pembayaran ini seperti insentif untuk partisipan atau bagaimana nggih, Pak? Pak Yudhistira apakah bergabung? Jadi kalau apakah itu yang dimaksud nggih, Pak? Nah, iya, benar. Jadi insentif terhadap para partisipan, Pak, maksudnya. Ya, oh ya, ini dijawab Pak Yudhistira. Ya, sebenarnya kalau eksperimen, ya kalau dibedakan dengan metode yang lain ya, penelitian yang lain, memang kalau di pengalaman saya memang iya. Jadi manfaat
seharusnya untuk manipulasi yang sesungguhnya itu manfaat sektor besarannya itu ya sesuai yang didapatkan oleh partisipan. Tapi pada saat itu ada keterbatasan biaya. Sebenarnya kalau menggunakan seperti itu dananya sangat besar sekali, Bapak. Jadi sebenarnya bisa jika pada saat itu dana juga terdukung gitu loh. Tapi pada saat penelitian eksperimen untuk karena prosesnya itu membutuhkan waktu yang panjang, jadi umumnya itu biasanya diberikan insentif. Kalau pada saat saya penelitian yang kemarin itu saya berikan insentif souvenir yang harganya lumayan lah untuk mahasiswa. Jadi masih bisa mendorong insentif dari mahasiswa itu sendiri untuk menjadi partisipan dari penelitian saya. Seperti itu, Pak Yudhistira. Gitu Pak Yudhistira. Jadi memang kalau kita insentif terhadap partisipan memang itu tergantung dari biaya dari masing-masing peneliti gitu ya. Memang kalau secara biaya eksperimen ini adalah penelitian yang membutuhkan banyak biaya untuk Ya, benar, Pak. untuk istilahnya memancing para partisipan itu untuk bisa mengikuti eksperimen itu. Jadi seperti itu. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang lain gitu ya Bu Nurul, saya tertarik ketika ada penelitian yang akan datang gitu ya terkait dengan psikologi gitu ya Bu. Iya, faktor Nah, psikologi, Pak. saya masih belum bisa mengetahui gitu ya bagaimana kita bisa caranya mengukur misalnya contohnya moody seseorang. Nah, itu mengukur eksperimennya bagaimana Bu Nurul? Mungkin bisa Iya, memang kalau faktor psikologi tidak bisa ya Pak, tidak bisa tidak bisa diukur, tapi bisa menggunakan seperti pretest atau post-test atau pretest. Jadi pada saat sebelum dan sesudah diberikan manipulasi. Jadi pada saat sebelum itu seperti apa dan pada saat sesudah itu seperti apa, itu bisa diukurnya dari situ. Kalau tapi soalnya kita juga eksperimenter tidak bisa tidak bisa mengubah sifat alamiah dari partisipan seperti itu. Jadi bisa kita ukur dengan menggunakan pretest dan post-test. Jadi pada saat pretest itu seperti apa dan pada saat diberikan manipulasi itu nanti akan berubah apa tidak. Itu salah satu caranya seperti itu. Sependek yang saya baca dari penelitian-penelitian eksperimen yang sudah terbit atau di artikel-artikel internasional juga seperti itu, menggunakan pretest atau post-test. Tapi itu merupakan peluang, Pak Kadek. Jadi menurut saya peluang sebenarnya untuk penelitian akuntansi itu di ranah psikologi itu juga banyak gitu loh, banyak yang bisa kita lakukan. Seperti yang kemarin sebenarnya untuk paper saya yang base paper di SNA itu saya juga melitinya ya ini faktor-faktor psikologi dari partisipan, jadi faktor-faktor psikologi yang saya gunakan. Jadi sebenarnya banyak tanggapan dari pada saat itu, banyak tanggapan dari profesor akuntansi yang pada saat itu hadir di SNA, ternyata bagus, tapi lebih bagus lagi kalau memang diaplikasikan ke ke praktisi. Tapi sebenarnya kalau eksperimen itu tidak usah praktisi juga bisa ketika manipulasinya memang sudah bagus. Seperti itu Pak Kadek. Mungkin Pak Kadek ingin membelok dari pajak ke akuntansi manajemen. Iya. Ya, ini Pak Yudhistira memberikan pertanyaan lagi, boleh ya, Bu Nurul? Mohon maaf, memberikan pertanyaan lagi. Dari apa yang saya ketahui, eksperimen itu adalah mengeksplorasi risk aversion, loss aversion, mental accounting, prudence, temperance, uncertainty aversion, dan sebagainya. Gitu ya. Apakah itu bukan bagian dari psikologi manusia yang diukur di dalam teori ekonomi? Ya, itu sebenarnya iya. Cuman ini memang dari teori ekonomi. Jadi yang tadi yang saya berikan masukan itu mungkin terlepas dari itu. Jadi kalau yang novelty-nya di sini itu yang masih belum banyak dilakukan dan masih punya peluang. Tapi kalau untuk mengeksplorasi masing-masing dari teori ekonomi itu memang sudah banyak dilakukan. Jadi benar Pak Yudhistira. Jadi Pak Yudhistira ini dosen di UGM, Pak. Jadi saya juga bisa terima kasih sudah memberikan informasi terkait hal tersebut. Terima kasih Pak Kadek. Oke. Terima kasih Bu Nurul. Ini ada lagi pertanyaan dari Sarce Elsie. Pertanyaannya dari Bu ya ini ya. Apakah gestur partisipan juga menjadi pertimbangan dalam analisa eksperimen?
apakah ada juga open question yang diberikan ke partisipan dalam proses eksperimen ini? Monggo, Bu. Ya, kalau gestur selama ini yang saya pernah alami ya, tapi tidak tahu di luar sana. Kalau gestur itu tidak. Jadi kalau gestur sulit ya kalau Ibu Elsia ya. Jadi kalau sulit kalau kita harus melihat misal ada 200 partisipan, sulit kita harus melihat satu persatu gestur dari partisipan tersebut. Namun kalau untuk open question itu saya pernah, bukan open ya, ini lebih ke, kalau open itu kan pertanyaannya seperti essay seperti itu, tapi kalau ini open ini yang saya pernah ketahui itu di eksperimen itu seperti hanya untuk mengkonfirmasi saja, Ibu. Jadi apakah jadi kayak misalnya untuk kayak pertanyaan survei begitu loh, Bu. Jadi bagaimana pertimbangannya akan mempertimbangkan ini atau mempertimbangkan ini, tapi tidak open question yang membutuhkan analisis yang mendalam seperti penelitian dengan metode kualitatif itu tidak. Jadi hanya terbatas seperti mengkonfirmasi bagaimana apa yang dirasakan partisipan itu. Jadi berbeda sekali dengan pada saat menggunakan metode kualitatif seperti itu. Bagaimana, Ibu? Ya, makasih, Bu. Oke, sebenarnya sudah jelas ya, Bu Elsa. Oke, sambil nunggu pertanyaan yang lain. Sudah ada ya? Oke. Ini ada Ruth dari Ibu Ruth Samantha Hamsah gitu ya. Saat masa pandemi yang meminimalisir pertemuan tatap muka, apakah tetap mungkin melakukan penelitian eksperimen dengan virtual, Bu? Dan tidak secara tatap muka? Ya, sangat dimungkinkan, Ibu. Jadi dari pengalaman sebenarnya saya sharing untuk pengalaman rekan-rekan atau teman-teman saya yang saat ini sebenarnya ada yang masih pada saat itu teman-teman saya ada yang belum menyelesaikan untuk pengambilan data dan sudah terganggu atau ada isu untuk yang pandemi kemarin. Jadi teman-teman tuh berbelok dari yang paper menggunakan metode tulis, jadi pena dan kertas, jadi diubah ke website. Pada saat itu ada dua kemungkinan, menggunakan website atau bisa menggunakan Zoom. Jadi ada berbagai cara sebenarnya, Ibu. Jadi kalau untuk menggunakan website berarti memang websitenya sudah di setting sedemikian rupa yang sesuai bahwa manipulasi itu sudah dimasukkan ke dalam website itu, jadi sudah didesain sedemikian rupa. Nah, itu membutuhkan biaya yang cukup besar kalau menggunakan memang eksperimenter menggunakan website. Jadi ada proses-proses yang sangat panjang sekali. Jadi kemungkinan pada saat itu teman saya juga ada yang sharing bahwa membutuhkan paling tidak 2-3 bulan untuk mendesain website itu. Jadi karena mendesain kan tidak satu kali selesai ya, jadi ada revisi dan sebagainya, itu butuh 2-3 bulan. Tapi untuk yang cara kedua itu bisa menggunakan Google Form, atau kalau sebenarnya ada salah satu aplikasi yang digunakan, jadi ini rekan-rekan mahasiswa S1 Perbanas itu juga ada yang melakukan skripsi dan saya berikan masukan untuk menggunakan aplikasi namanya Jotform. Jadi di Jotform itu ada aplikasi di mana bisa menonaktifkan tombol back. Jadi pada saat eksperimen itu sebenarnya, Ibu, jadi pada saat mengerjakan cek manipulasi, partisipan itu tidak diperbolehkan untuk membuka kembali penugasan maupun informasi umum yang di awal sudah diberikan. Sehingga tombol back itu kan harus dihilangkan ya. Kalau kita secara offline itu bisa memberikan instruksi bahwa tidak boleh membalik atau membuka informasi sebelumnya. Pada saat menggunakan form atau online form ini bagaimana cara manipulasinya? Jadi kayak menghilangkan tombol back itu. Nah, kalau Google Form belum bisa. Kalau Google Form saya belum bisa menemukan cara bagaimana. Nah, akhirnya saya menemukan aplikasi namanya Jotform. Nanti mungkin bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian ketika mungkin ingin melakukan eksperimen menggunakan online. Nah, itu nanti aplikasi itu bisa menonaktifkan tombol back. Nah, itu bisa pada saat pengumpulan data nanti Bapak Ibu bisa bisa menggunakan Zoom. Jadi bisa diinstruksikan di Zoom, kemudian dikirimkan link dari Jotform tersebut. Jadi tetap masih memungkinkan, karena ya pada saat ini cara satu-satunya yang bisa kita lakukan ya melalui virtual. Kalau offline kelihatannya masih belum bisa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul gitu ya atas tanggapannya gitu ya. Ini Pak Yudhistira Permana menanggapi gitu ya. Jadi Pak Yudhistira Permana tidak bermaksud untuk ini ya menggurui atau sok tahu gitu. Jadi ada aplikasi gitu ya, ada suatu alat gitu yang bisa digunakan untuk mengukur
gestur gitu ya. Namanya adalah eye tracker gitu ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi bahan diskusi buat kita di para peneliti di bidang eksperimen gitu ya untuk bisa menginvestasikan alat itu gitu ya. Oke, nah Terima ini kasih Pak Yudhistira. Ini kelihatannya untuk untuk menggunakan alat tersebut butuh kos yang tinggi ya. Jadi harus merayu-rayu kampus untuk menginvestasikan alat tersebut. Terima kasih. Ya ini seperti saya bilang, kalau kita eksperimen itu adalah biaya investasinya memang cukup tinggi untuk memperoleh hasil yang memang sangat kita inginkan gitu ya. Gitu. Oke, ini dari Bu Else gitu ya, usul gitu. Diadakan sharing materi pengalaman menggunakan virtual eksperimen. Nah, nanti ya. Sangat sulit kalau nggak menggunakan virtual gitu ya. Oh ya, saya kalau gitu boleh bertanya Bu ya, sambil nunggu pertanyaan yang lain gitu ya. Pertanyaan dari Bu Melisa Pak Kadek. Oh, ada Bu, sebentar Bu. Oh iya. Iya, di atasnya ada Bu Melisa. Ya. Mohon maaf. Oke, dari Bu Melisa, selamat pagi. Teori planet behavior dari Adzen menyatakan bahwa sikap itu tidak langsung mempengaruhi perilaku, tapi dimediasi dengan intention. Nah, kalau bentuk seperti itu, bagaimana mode penelitian eksperimentalnya? Ya, baik Bu Mel, ini sangat bagus sekali. Ya ini yang saya kalau teori offline behavior ini saya gunakan juga untuk penelitian, tapi dengan metode survei, Ibu. Jadi benar. Jadi sebenarnya pada penelitian saya ini secara garis besar saya ada variabel mediasi yaitu honesty concern. Jadi honesty concern ini bisa diartikan sebagai intensi dulu. Jadi sebelum manajer itu kita mengukur honesty atau tidak honesty atau tidak atau dishonesty itu melalui honesty concern terlebih dahulu. Jadi mengukurnya di sini saya menggunakan konfirmasi. Jadi mengkonfirmasi ketika partisipan itu sudah saya berikan manipulasi, kemudian saya berikan pertanyaan seperti survei, bagaimana sih perasaannya pada saat sudah menerima manipulasi. Jadi secara garis umum sebenarnya data tadi saya itu melalui honesty concern, Ibu. Jadi tidak saya jelaskan di sini secara eksplisit, tapi untuk penelitian saya menggunakan honesty concern. Nah, ini saya dasarkan pada teori offline behavior. Memang benar bahwa sebelum berperilaku ada beberapa faktor, ada 3 faktor yang mempengaruhi intensi. Nah, setelah intensi itu aja bagaimana partisipan itu akan berperilaku atau individu itu akan berperilaku. Terima kasih Bu Mel. Ya benar. Jadi sebenarnya ada tiga yaitu attitude, kemudian perceived behavior, kemudian sama perceived subjektif norma ya. Jadi ada norma yang dirasakan, kemudian ada bagaimana perilaku sumber daya dari partisipan itu sendiri atau individu sendiri, dan bagaimana individu itu menggambarkan attitude. Jadi bagaimana apakah honesty itu memang baik atau tidak, itu nanti akan diukur menggunakan faktor-faktor yang ada di teori offline behavior. Terima kasih Bu Mel. Begitu Bu Mel. Bu Melisa. Terima kasih. Ya. Oke. Mungkin kalau Bapak dan Ibu mungkin masih ada pertanyaan, masih ada waktu gitu ya. Masih ada waktu sekitar 12 menit. Iya, 12 menit lagi gitu ya. Sambil menunggu Bapak Ibu menuliskan di kolom chat gitu ya. Saya ingin bertanya, kalau kita menggunakan virtual, Bu Nurul, gitu ya, virtual, itu apakah maksudnya ke eksperimen laboratorium apa lapangan ya, Bu? Kalau tetap laboratorium, Pak. Kalau lapangan itu kan nanti bagaimana ya? Kalau lapangan itu kan sebenarnya kalau lapangan itu manipulasinya kan langsung dituangkan kan, Pak? Dituangkan dalam situasi yang sebenarnya yang bukan kita manipulasi di dalam ruangan seperti itu. Tapi kalau menurut saya ini masih masuk ke laboratorium, cuman medianya saja yang kita ubah. Yang awalnya menggunakan kertas itu diubah menggunakan link seperti itu. Tapi sama. Laboratorium. Laboratorium ya, Bu ya. Berarti ya, benar. Pasti ada ini ya, Bu ya, cara, karena kita tidak bisa melihat secara langsung gitu. Apalagi nanti kalau menggunakan eye tracking juga susah kalau kita menggunakan secara virtual ini ya. Tapi masukan dari Pak Yudhistira
sangat bagus sekali Bapak. Terima kasih Pak. Cuman ini harus banyak-banyak merayu ke kampus ya. Kalau didanai dari eksperimen tersendiri sih kelihatannya tidak mungkin ya Pak Kadek, kalau dari pengalamannya Pak Kadek seperti itu. Iya, memang ya itu tadi membutuhkan biaya yang sangat tinggi gitu ya. Monggo Bapak Ibu, masih ada waktu yang digunakan untuk tanya jawab pada Bu Nurul, bisa menggali ini informasi terkait tadi kalau saya lihat gitu ya, Bu Nurul mengambilnya itu dari replikasi material kasus, atau memang itu material kasusnya itu adalah dia bentuknya seperti survei lalu Bu Nurul merubahnya menjadi material kasus. Ya, kalau untuk yang KURS tadi itu Pak, itu sebenarnya kalau KURS itu tidak secara jelas dalam penelitiannya itu, cuman hanya disampaikan dalam prosedur eksperimen. Jadi pada saat prosedur seperti apa saya translasikan menjadi kasus. Jadi saya menyusun sendiri. Tapi untuk post itu memang post ini kan rata-rata digunakan untuk penelitian survei, sehingga poin-poin survei itu, poin-poin pertanyaan itu saya ubah menjadi materi kasus, tapi tidak serta-merta hanya itu saja langsung saya ujikan, tapi saya membutuhkan masukan dari rekan-rekan, kemudian dari dosen, kemudian dari ahli. Jadi saya fitkan dulu, baru saya lakukan untuk pengujian. Soalnya kalau hanya diberikan seperti itu dan tidak minta saran ke yang lebih ahli, itu nanti validitasnya juga kurang itu ya Pak. Dan untuk biasanya seperti itu manipulasinya kurang mengena ke partisipan, sehingga butuh waktu. Jadi mungkin sekitar berapa kali revisi gitu. Jadi mungkin sampai 5 kali revisi kelihatannya saya untuk membuat kasus untuk khususnya untuk pos itu sendiri. Itu Pak Kadek. Jadi karena saya menggunakan artikel yang tidak secara eksplisit langsung disampaikan di appendix ada bagaimana instrumennya, jadi saya harus menyusun sendiri Pak. Oke, terima kasih Bu Nurul gitu ya. Melihat waktunya sudah ini ya, sudah mau habis gitu. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya di penelitian kali yang dibawakan oleh Bu Nurul Mustafidah itu menjelaskan masih banyak gitu ya penelitian-penelitian yang bisa terkait dengan budgetary gitu ya, masih terkait dengan teori psikologi tadi ya. Terus terkait dengan budaya perusahaan, nah itu masih banyak yang bisa kita teliti. Lalu ini tadi terkait dengan masukan-masukan dari Pak Yudhistira Permana, gitu Pak ya. Terima kasih Pak, mungkin masukannya bagus sekali, sangat mendukung kami, sangat membantu kami dalam mengembangkan dari penelitian bidang eksperimen. Gitu ya. Oke, sebelum kita tutup gitu ya, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu yang bisa menyalakan kameranya, monggo Bapak Ibu kita foto bersama terlebih dahulu gitu ya. Yang bisa menyalakan monggo. Ya. Oke. Sebentar. Oke. Permisi, baik Bapak Ibu, saya hitung dalam hitungan sampai 3 nggih. 1, 2, 3. Oke. Barangkali yang masih ingin proses on cam monggo, untuk on cam juga saya hitung sekali lagi Pak Bu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Kadek. Terima kasih Bu Lufi, terima kasih Bu Nurul atas pemaparan materi pada hari ini. Apakah ada informasi yang ingin disampaikan ya Bu Lufi? Baik Pak, untuk informasinya akan disampaikan melalui grup WhatsApp. Kemudian setelah ini kami mohon Bapak dan Ibu untuk mengisi form evaluasi yang kami kirimkan melalui kolom chat.
Jadi informasi yang lainnya nanti akan disampaikan di dalam grup WA langsung Bapak. Terima kasih. Oke, sekedar mengingatkan bahwa untuk form evaluasi sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Monggo Bapak Ibu bisa mengisi form evaluasi ini untuk memberikan masukan juga pada kami untuk acara yang selanjutnya bagaimana, gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar Pusat Kajian Eksperimen di Bidang Ekonomi yang seri keempat ini. Saya ucapkan terima kasih telah mengikuti acara hari ini. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu. Semoga bisa memberikan banyak pandangan terkait dengan penelitian eksperimen, gitu ya. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi atau yang lainnya, saya persilakan Bapak Ibu mungkin bisa meninggalkan Zoom dan jangan lupa untuk mengisi formulir evaluasi demi kemajuan dari Pusat Kajian Eksperimen berikutnya. Gitu, Bapak Ibu, monggo kami persilakan. Terima kasih buat semuanya, ilmunya yang bermanfaat ya. Sama-sama Bu Melisa. Sama-sama Bu Melisa, terima kasih Ibu, Bapak, Pak Yudi, Bu Herlina, Bu Dia, Eka, kemudian Bu Sarce, dan Bapak Ibu yang lain.